Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Hari ini kita kembali belajar bersama pada mata ajar praktek keperawatan medikal bedah 1, Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Kali ini kita akan membahas tentang perawatan kolostomi. Ini adalah topik atau kajian kita akan membahas dulu tentang konsep dasar daripada kolostomi, kemudian perawatan post operatif. Perlu kita pahami bersama bahwasannya kolostomi itu adalah tindakan pembedahan dengan membuat lubang di bagian perut sebagai saluran pembuangan kotoran ataupun feses. Kolostomi sebagai satu pembuangan lubang sementara atau permanen dari usus besar melalui dinding perut untuk mengeluarkan feses. Jadi kalau dari bahasanya, jadi kolostomi ini adalah satu tindakan pembedahan dengan membuat satu lubang ya di bagian usus, terutama di pencernaan ya. Bisa nanti di usus besar ataupun di usus halus yang dikeluarkan melalui dinding abdomen ya. Sifatnya bisa sementara ataupun permanen, yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan atau mengalihfungsikan pembuangan feses melalui dinding perut ya. Tujuannya bisa bermacam-macam di sini ya. Agar pasien bisa mengeluarkan tinja atau gas pada saluran pencernaan dari dalam tubuh. Kemudian prosedur kolostomi ini juga biasanya nanti untuk akhirnya pada tujuan yang sementara bisa difungsikan kembali secara normal apabila organ yang tadi mengalami cedera itu sudah diistirahatkan untuk sementara waktu. Ya, tergantung nanti fungsi dan sifatnya. Kemudian kolostomi umumnya juga diperuntukkan untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti adanya masalah infeksi, penyumbatan, atau mencegah kerusakan lebih lanjut pada usus besar ya. Nah, pada pembuatan kolostomi ini juga biasanya diperuntukkan pada pada pasien yang memiliki masalah kanker di usus besar ya, kemudian di bagian rektum, penyumbatan, kemudian penyakit radang usus atau Crohn disease ya, atau juga colitis ulcerativa, adanya polip di bagian kolon rektalnya, kemudian adanya perforasi atau robekan, infeksi berat atau sering disebut dengan nama diverticulus, kemudian kelainan bawaan ya, ini sering sekali terjadi pada anak-anak, biasanya atresia ani ataupun hisprung. Jadi sementara dibuat kan saluran pengeluaran feses itu melalui dinding abdomen yang sering kita sebut dengan nama kolostomi ya. Kemudian sifatnya ada yang permanen, jadi tidak bisa diperbaiki atau difungsikan lagi pengeluaran fesesnya melalui anus ataupun rektum. Kemudian untuk kolostomi yang sifatnya sementara, jadi tadi diistirahatkan dulu kemudian dipulihkan kembali secara normal ya. Penting untuk diketahui bahwasannya pasien yang terpasang kolostomi ya, ini kita fokus ke kolostomi, sebenarnya intinya adalah semua lubang ya yang dikeluarkan jadi melalui suatu saluran itu disebut dengan nama stoma. Stoma ini bisa saja diperuntukkan untuk kolostomi, iliostomi, dan urostomi. Jadi bukan hanya mengeluarkan feses, tetapi bisa juga untuk mengeluarkan urin ya, ataupun kalau di usus halus sering kita sebut dengan nama iliostomi ya. Jadi penting sekali untuk memahami lokasi ya, kemudian stomanya nanti satu atau dua, jangan sampai nanti setelah operasi kok tiba-tiba stomanya ada dua. Ini stoma ya, jadi kalau bahasa ini sering disebut sebagai dengan nama mulut ya. Kalau bahasa di biologinya sering disebut dengan nama stomata ataupun daun ya.
stomata ataupun lubang yang di daun. Tetapi kalau di dinding perut namanya stoma. Jadi ini sering dibilang dengan nama seimut ya, karena warnanya merah segar, dan ini yang harus kita pelihara dan kita rawat. Ya, kemudian tipe stoma tadi apakah dia kolostomi, urostomi maupun ileostomi, kemudian klasifikasinya ya, apakah dia dipasang temporer ataupun permanen. Oh ya, kemudian di awal pembedahan ya, biasanya stoma tidak akan bentuknya cantik ya, biasanya bentuknya akan sedikit besar karena masih dalam fase edema. Ini perlu diberi pemahaman supaya pada saat membuka pasiennya tidak kaget, dan ini perlu pelajaran untuk bagaimana dia untuk mampu beradaptasi melewati kondisi tersebut. Kemudian dari klasifikasinya apakah tujuannya sementara ataupun permanen, ini sangat penting sekali. Dan jenis pembedahannya tadi ya, apakah kolostomi, urostomi ataupun ileostomi ya. Kemudian untuk yang temporer atau sementara biasanya butuh proses kurang lebih 3-6 bulan pasien menggunakan kolostomi ya untuk buang air besarnya. Kemudian untuk stoma permanen ini biasanya hanya 20% sampai 50% dari kasus ya dia dipasang permanen. Kemudian pasien juga harus disiapkan untuk bagaimana bisa merawat stomanya, dan harapannya bisa survive dengan ostomate community. Jadi ostomate ini adalah orang yang memiliki stoma, itu namanya ostomate. Harapannya ini bisa menjadi support system yang bagus ya, baik itu biopsikososial pada komunitas ini. Kemudian, nah ini tadi yang namanya stoma, si imut tadi, nah ini sebenarnya yang harus kita rawat ya. Jadi bahasa Yunaninya sering disebut dengan nama mulut ya. Jadi di sini prosedur pembedahan yang sebenarnya bukan saja mengeluarkan feses, tapi juga bisa dipasang di saluran gastrointestinal maupun di saluran urinari. Nah kalau di urinari sering kita sebut dengan nama urostomi. Ya, jadi kalau yang namanya kolostomi ini pasti dipasang di usus besar ya. Bedanya kalau ileostomi dia dipasang di usus halus. Nah ini stoma yang sehat seperti ini, warnanya merah mengkilat ya, lembab ya, ketinggiannya kurang lebih 2,5 dari dinding abdomen, dan ini bulat ya biasanya ya. Nah ini kantungnya, jadi di sini adalah tempat membuang kotorannya ya, sering kita sering bilang dengan nama kantung stoma. Nah ini ada beberapa tipe stoma ya, ada yang namanya end stoma, lobe stoma, dan lobe end stoma. Kalau end stoma biasanya hanya satu lubang yang terbuka ya. Kalau lobe itu bisa 1 ataupun 2, dimana ada bagian proksimal atas dan bagian distal. Jadi biasanya yang proksimal ataupun distal di satu sisi ada yang untuk mengeluarkan kotoran, ada yang untuk mengeluarkan mukus ataupun lendir ya. Kemudian lobe end stoma biasanya juga 2 openings atau 2 mulut ya, yang dibiasakan pada pasien-pasien yang mengalami masalah ya ataupun kelainan pada pembuluh darah di bagian saluran cernanya ya. Kemudian ini sifatnya ada yang temporer dan ada juga yang permanen. Untuk yang temporer itu biasanya yang end stoma, jadi hanya satu lubang ya, baik itu fokusnya dia di saluran pencernaan maupun di urinari. Nah kalau permanen tuh biasanya jenisnya ada yang lobe, ada yang lobe end, dan untuk berikutnya ada yang namanya kontinen ya. Jadi kalau untuk yang lobe itu biasanya di kolon, bisa bentuknya ileal conduit ya. Kemudian kalau yang lobe end tuh biasanya untuk kondisi-kondisi di ileum ya. Kemudian untuk yang kontinen itu biasanya di jejunum atau sering disebut dengan jejunostomi ataupun duodenum ya, ataupun untuk masalah kontinen diversen. Nah, ini adalah gambaran konfigurasinya ya.
Kemudian nih ada end stoma, bentuknya seperti ini. Jadi hanya satu saluran. Lobe stoma melibatkan dua saluran. Ini ada yang double barrel, ya. Seperti ini nih gambarnya, yang satu, ini yang dua, dan ini yang double barrel, yaitu berdampingan, ya. Nah, ini penting sekali bahwasanya biasanya kalau untuk yang end stoma biasanya mengalami avaskularisasi atau masalah vaskularisasi, ya. Biasanya ini pada kondisi ileostomi, ya. Gambarannya seperti ini. Nah, ini pada lobe stoma, ya. Jadi ada dua permukaan dan ini biasanya dipasang bridge ataupun jembatan, ya. Nanti bisa dibaca sendiri keterangannya di sini. Kemudian ini untuk yang barrel, ya. Dia posisinya berdampingan. Jadi ada dua stoma di sini. Oke, ini adalah gambaran atau performa daripada stoma, ya. Ini bentuk yang masih normal, ya. Kemudian ini kalau misalnya terjadi prolapse keluar, ya, ini protruding, ya. Ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kolostomi itu ada yang dipasang di kolon ascendant, transversum, descendant, dan ada juga yang di descendant dan di sigmoid, ya. Kegunaannya nanti bisa dibaca di sini. Kemudian ini tadi ya gambarannya. Kemudian ini untuk yang ileostomi dia ada di sini, untuk yang sigmoid dan kolon transversum. Ini ada yang namanya tadi urostomi, ya. Fokusnya untuk membuang urin, kolostomi, dan ini adalah ileostomi, ya. Penting untuk kita melakukan beberapa pemahaman. Yang pertama, di 0,3 hari pasca operasi, edukasi 3-6 hari, dan discharge planning kita adalah 10 hari. Ini hal yang menjadi bagian perawat. Untuk 0-3 hari itu adalah monitor ABC-nya, kemudian bagaimana kondisi stomanya, monitoring bagaimana pengeluaran drainnya, gimana pasien beradaptasi dengan nyerinya dan memenuhi kenyamanannya, kemudian nanti bagaimana pouching system atau mengganti pouch atau kantungnya, dan kemudian kita melihat hasil laboratoriumnya. Ini assessment-nya, ya, dari mulai nama, usia sampai dengan anamnesis stomanya nanti bisa dibaca. Kemudian edukasinya, ya, tentang bagaimana makanannya, ya, bagaimana melakukan penggantian cover, ya, dan bagaimana kita melakukan manajemen perawatan stoma tergantung dengan tipe stomanya, bagaimana kita memahami aspek psikologinya, ya. Kemudian bagaimana tadi mengganti kantung stomanya, ya. Ini edukasi post surgery-nya, ya, dari mulai nutrisi, ya, medikasi, body image, ya, isu-isu yang sering muncul, ya. Kemudian juga bagaimana kita membuat link tentang ostomate ataupun tentang tempat pembelian kantung dan memudahkan dia memperoleh kantungnya. Ini sangat penting sekali, ya. Ini discharge planning-nya nanti bisa dibaca, ya. Kemudian ini edukasinya, ya, mengganti, ya, mengetahui tahapan mengganti kantung, mengetahui produk yang digunakan dan mendiskusikannya, kemudian dapat menjelaskan bagaimana mendapatkan kantungnya, ya. Ini evaluasinya, harapannya pasien bisa melihat stomanya, memasang dan melepaskan klip untuk membuang kotorannya, mengosongkan kantung, ya, melihat bagaimana cara merawat stoma, ya. Kemudian pasien juga dapat merawat stoma dengan bantuan baik itu secara aktif dan pasif, ya. Kemudian pasien dapat merawat stomanya secara mandiri. Ini adalah SOP-nya, ya. Ini definisinya, kemudian ini persiapan alatnya, ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh kantung stoma dan bagiannya, ini, ya. Kemudian tahapannya sama, ya. Ini adalah cara dan fase kerjanya, dan nanti akan kita demonstrasikan bersama bagaimana cara melakukan dan mengganti kantung stoma, juga bagaimana merawat stoma dengan
Baik, itu saja yang bisa Bu Dewi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit memberikan pencerahan. Bu Dewi akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.